warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Prihatiningsih. Saya adalah guru PAI di SDN Jati Gedong 2, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 1 di LPTK IAIN Kediri tahun 2023. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja saya dengan model pembelajaran berdiferensiasi pada materi Asmaul Husna kelas 4 semester 1. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Yes, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, nampaknya Nana semangat semuanya. Kalau semangat tandanya sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semuanya, nggih? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita memulai untuk pembelajaran PAI kita, yaitu masuk pada bab Asmaul Husna. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita laksanakan bersama. Kita buka dengan doa dan juga pembiasaan yang setiap hari kita lakukan sebelum memulai pelajaran. Siapa yang sekarang bertugas memimpin? Ya, sini Mbak. Yang lain diikuti dan didengarkan, nggih? Nggih, sini Mbak. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semuanya berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Ayo yang sana suaranya. Persatuan Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik anak-anak semuanya, agar kita lebih fokus, lebih fresh dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Eka ingin mengajak semuanya untuk melakukan SDK. Semuanya perhatikan apa-apa dari Bu Eka. Kalau Bu Eka mengatakan tepuk satu, maka tepuk satu. Kemudian kalau Bu Eka mengatakan tepuk dua, nah sekarang kalau Bu Eka mengatakan tepuk
Bukan tepuk 3 kali, tapi hanya tepuk setengah. Tepuk 3. Nah, oke. Sudah siap? Sudah paham? Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. 1. 2. 2. 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena ini sudah pernah kita pelajari, WK mau tanya, coba ingatkah kalian? 1. Apa Asmaul Husna itu? Siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Liza. Nama-nama Allah yang baik dan mulia. Betul apa tidak jawabannya? Iya, betul. Yang selanjutnya, berapa jumlahnya? Siapa yang masih ingat? Iya, masih Pak. 99. Betul. Selanjutnya, apa saja? Siapa yang masih ingat kemarin apa saja? Ar-Rahman. Ada apa lagi? Ar-Rahim. Ada apa lagi? Al-Ahad. Banyak sekali ya. Dari kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada, dan sekarang kita masuk ke kelas 4. Nah, ini adalah kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan. Selanjutnya kita buat bersama kesepakatan kelas kita. Kemudian kita lanjut dengan pembelajaran inti, ada evaluasi dengan refleksi, kemudian kita tutup dengan doa bersama. Sekarang langsung saja kita lanjutkan. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tujuannya adalah ada 3 ini anak-anak nggih. Jadi yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan Asmaul Husna Allah. Ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min beserta artinya dengan benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memahami makna Asmaul Husna yang 5 tadi dengan baik. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ketika kita sudah bisa menyebutkan Asmaul Husna dan artinya dengan benar, kita bisa memahami maknanya, maka selanjutnya adalah kita harus bisa menunjukkan sikap. Bagaimana sikap kita dalam meneladani, dalam mengimani Asmaul Husna Allah, yaitu ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah kesepakatan untuk kelas kita. Ya, coba ini yang sudah kita buat yang kemarin ya. Coba siapa yang mau nambah? Perlukah ditambah atau dirubah? Ini sudah cukup? Oke, kalau semuanya diam berarti Bu Eka rasa sudah cukup. Ada yang belum pernah mendengar kata-kata di depan atau sudah semua? Coba kita baca bersama-sama apa ini bacanya? Tak kenal maka tak sayang. Nah, menurut anak-anak betul apa tidak ya kata-kata ini? Tak kenal maka tak sayang. Kira-kira salah atau benar? Siapa yang jawab? Ya? Apa? Mbak Kela? Benar. Ada yang jawab lagi yang berbeda pendapat? Benar lagi. Coba kita cek. Iya, ternyata benar. Selanjutnya, oke. Dibaca bersama-sama ini apa? Apa yang kalian lakukan jika ya. Nah, apa kira-kira? Siapa yang mau jawab? Ayunda, apa? Menanyakan namanya. Baik, kita lihat. Betul. Jadi ketika kita bertemu orang baru, maka pasti kita yang pertama melakukan adalah tanya namanya, berkenalan. Seperti halnya ketika kita ingin disayang Allah,
maka kita juga harus berkenalan dengan Allah. Ya, kita harus mengenal Allah dengan baik. Salah satunya dengan apa ini? Yaitu melalui nama-namanya yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, anak-anak, kenapa kok kita itu penting untuk mengenal, memahami, dan mempelajari Asmaul Husna Allah? Nah, anak-anak yang tadi malam sudah belajar pasti tahu jawabannya. Siapa yang sudah belajar tadi malam angkat tangan? Baik, pinter semuanya. Semuanya ternyata sudah belajar. Nah, apa jawabannya? Yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 180. Nah, semuanya disimak nggih. Bu Eka ajarkan bacanya, nanti sampean menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhidun. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhidun. Dengarkan lagi. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. 1, 2, 3. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya dari surat Al-A'raf ayat 180, coba kita baca bersama-sama. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Surat apa? Al-A'raf ayat 180. Nah, dari ayat ini kira-kira apa pesannya Allah tadi, anak-anak? Kita penting mempelajari Asmaul Husna adalah agar apa? Agar kita itu mendapatkan kebaikan dari nama-nama Allah yang kita sebut tadi. Ketika kita mengucap Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka harapannya kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, agar kita semuanya lebih mudah untuk menghafal dan memahami Asmaul Husna, Bu Eka punya tepuk, namanya tepuk Asmaul Husna. Nah, perhatikan, Bu Eka kasih contoh dulu ya. Semuanya perhatikan. Tepuk Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan mulia. Jumlahnya 99. Di antaranya Al-Malik, Maha Merajai, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Itu semua Asmaul Husna. Allahu Akbar. Yes. Tadi sudah Bu Eka contohkan, tampaknya semuanya sudah bisa mengikuti. Sekarang coba ganti sampean ya. Coba kita praktekkan bersama. Siap? Oke. 1, 2, 3. Tepuk Asmaul Husna.
Artinya nama-nama Allah yang baik dan mulia. Jumlahnya 99. Di antaranya Al-Malik, Maha Merajai, Maha Perkasa, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, Al-Mu'min, Maha memberi keamanan. Itu semua Asmaul Husna. Allahu Akbar. Yes, tepuk tangan untuk anak hebat semuanya. Baik anak-anak, untuk lebih memahami lagi, mempelajari lebih dalam lagi terkait materi kita yaitu Asmaul Husna. Nah, di sini WK menyediakan 3 macam sumber belajar, yaitu yang pertama, anak-anak bisa belajar dengan baca simak menggunakan buku siswanya. Nanti bergantian saling menyimak, satu membaca, satunya menyimak, seperti itu. Yang kedua, nanti bisa belajar dengan praktek tepuk Asmaul Husna, dengan lagu Asmaul Husna yang sudah BK siapkan, kemudian dengan bermain kartu. Nanti BK punya kartu, namanya kartu Asmaul Husna. Yang ketiga, nanti bisa belajar dengan video. Ya, nanti BK sediakan video. Terus nanti anak-anak juga bisa melihat atau mencari sendiri video-video pembelajaran Asmaul Husna di YouTube. Laptopnya sudah BK siapkan. Baik, sekarang BK tanya, siapa yang mau belajar dengan baca simak buku siswa katakan? Oke. Sekarang siapa yang mau belajar dengan praktek tepuk, dengan lagu, juga dengan kartu Asmaul Husna katakan? Iya. Cukup. Sekarang yang mau belajar dengan video siapa? Oke. Nah, cukup. Baik, yang mau memilih belajar dengan baca simak buku bisa menempati tempat di sebelah kanan Bu Eka. Bagi yang mau belajar dengan tepuk, lagu, dan bermain kartu Asmaul Husna ada di sebelah tengah depannya Bu Eka ya. Dan bagi yang memilih belajar dengan video nanti bisa menempati tempat di sebelah kirinya Bu Eka. Paham? Baik, hitungan 1 sampai 3 silakan anak-anak memposisikan dirinya sesuai dengan tempat yang dipilih. Oke, siap? Ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah menempati posisi masing-masing. Silakan duduk yang bagus, yang tertib, kemudian belajar dengan fokus. Oke? Oke, bisa dimulai? Bisa. Silakan dimulai belajarnya dengan baca simak, dengan belajar tepuk, bukunya dibuka, yang sebelah sana dengan video. Itu laptopnya sudah BK siapkan. Silakan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
rasa sudah cukup. Nah, WK punya beberapa soal pertanyaan. Ya, karena tadi sudah belajar, kalau sampean tadi belajarnya sungguh-sungguh, WK yakin semuanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, siap? Ya. Baik, pertanyaan pertama, arti Asmaul Husna siapa yang bisa menjawab? Bisa semuanya. Oke, tepuk tangan. Betul kan? Ya. Sekarang yang kedua, jumlah Asmaul Husna 9. Ya. Selanjutnya arti Al-Malik. Betul kan? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya arti Al-Aziz. Salah. Tepuk tangan, betul lagi. Selanjutnya arti Al-Qudus. Ada jawaban lain? Barangkali ada yang jawab lain. Mas Suci, betul lagi, tepuk tangan. Selanjutnya arti Assalam. Oh, memberi kesejahteraan, betul nggak? Iya, betul lagi, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya arti Al-Mu'in. Memberi keamanan. Iya, apakah betul? Iya, betul, memberi keamanan. Selanjutnya masih ada lagi bukti Allah bersifat Al-Malik. Al-Malik tadi artinya Allah Maha Raja. Raja berarti yang berkuasa. Buktinya apa? Kekuasaan Allah. Adanya langit dan bumi. Adanya alam semesta. Adanya malam dan siang. Ada jawaban lagi? Ada apa? Hujan, ada panas. Coba kita cek bersama. Adanya kekuasaan Allah atas langit dan bumi seisinya. Adanya siang malam, panas, hujan. Oke, betul. Dan tidak ada satupun yang menandingi kekuasaannya. Kalau sampai melihat film raja itu kan yang memimpin, ya, yang berkuasa atas kerajaan. Nah, Allah bersifat Maha Raja, artinya apa? Allah itu yang berkuasa atas seluruh alam semesta, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selanjutnya, nah, karena kita tahu Allah itu Al-Malik, Maha Raja, maka bagaimana sikap kita meneladani Al-Malik? Ada gambar apa ini? Ada gambar bermain bola. Nah, biasanya ini kan ada menang dan ada kalah. Jadi ini berlomba. Bagaimana sikap kita? Coba siapa yang mau berpendapat dari gambar ini? Angkat tangan. Tidak boleh curang. Tidak boleh curang kalau bermain. Ada lagi? Apa? Tidak boleh. Iya, tidak boleh menyakiti teman, tidak boleh menang sendiri tanpa memperhatikan teman kita yang lain. Nah, ini gambar ini ya, maksudnya adalah kita ketika memiliki kuasa, ketika kita jadi pemimpin, ya, orang yang berkuasa, kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain, ya, apalagi bawahan kita atau masyarakat kita, rakyat kita, ya. Terus, nah ini kan gambarnya adalah bermain sepak bola. Ketika kita bersaing dengan teman, ketika kita berlomba seperti ini ya, bermain sepak bola, bertanding, maka kita harus bertanding, berlomba, bersaing dengan sehat. Betul tadi ya, tidak boleh apa Mbak? Tidak boleh curang. Nah ini tidak boleh menyakiti teman demi diri kita sendiri ya, menang sendiri, tidak memikirkan yang lain. Temannya disakiti ya.
Nih, untuk apa? Biar menang. Ya, ini nggak boleh ya. Jadi kita harus selalu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk yang bisa merugikan orang lain demi kepentingan kita. Ya, jadi sama dengan tidak boleh curang. Selanjutnya, bukti Allah bersifat Al-Aziz apa? Al-Aziz Maha Perkasa. Nah, Allah itu perkasa, tidak butuh yang lainnya. Ya, ketika ingin membuat hujan itu Allah bisa mendatangkan atau membuat sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Nah, kira-kira apa? Iya. Nah, ketika Allah berkehendak tidak akan ada satupun yang mampu menghentikan. Nah, bukti lainnya adalah terlihat ketika kita dapat rezeki, ilmu, rahmat, kasih sayang dari Allah. Ini juga bukti dari Allah yang bersifat Al-Aziz. Nah, bagaimana sikap kita menyelakani Al-Aziz? Nah, ini gambarnya ya, pakai baju sendiri, terus menyiapkan sekolah sendiri, memakai sepatu sendiri. Nah, jadi kita harus bersikap mandiri. Baik, anak-anak, di sini BK bagi kelompok ya. Tadi WK sudah menanyakan ke kalian siapa yang suka dengan video, dengan gambar, siapa yang suka dengan bernyanyi, tepuk, dan siapa yang suka membaca. Nah, dari situ WK bagi kalian menjadi 3 kelompok untuk nanti mengerjakan tugas, yaitu yang pertama ada Badi Fakela, Bilkis, Ayunda, Enas. Kelompok 2 ada Mas Haki, Mas Malis, Irfan, Raffi, Aliza, dan Mbak Adinda. Terus yang ketiga ada Mas Nazril, Faris, Hasna, Aisyah, Ayuran, Nabila, dan Aan. Nah, nanti yang kelompok 1 tugasnya adalah ini ya. Semuanya disimak di depan. Membuat poster kaligrafi Asmaul Husna. Nanti BK kasih contohnya. Yang kedua, buatlah lagu Asmaul Husna dengan musik sederhana. Yang ketiga, membuat peta konsep atau yang kita sebut mind mapping. Ini contohnya ya. Yang pertama, contoh kaligrafi poster yang BK maksud seperti ini ya. Jadi anak-anak harus ada tulisan Arab dari Asmaul Husnanya, ada artinya, terus ada gambar yang mewakili dari Asmaul Husna tadi, serta ada pesannya. Selanjutnya, untuk yang mind mapping atau peta konsep, itu tugasnya anak-anak membuat seperti ini. Lah, isinya apa Bu di sini? Isinya adalah hasil belajar kalian. Jadi setelah membaca, terus tadi mendengarkan WK, kita tanya jawab, itu dituangkan dalam bentuk peta konsep. Asmaul Husna artinya apa? Jumlahnya apa saja yang kita pelajari. Nanti buat bentuk seperti ini ya. Paham? Oke. Terus yang lagu, WK sudah ngasih contoh ya. Lagunya yang menggunakan apa? Lagu sholawat, nada sholawat. Nah, nanti sampean buat sendiri yang isinya liriknya adalah tentang Asmaul Husna. Nah, yang lainnya nanti bisa dengan musik sederhana. Baik, waktunya untuk mengerjakan tugasnya sudah selesai. Semuanya apakah sudah selesai? 3 kelompok. Baik, semuanya istidah dan kita presentasikan per kelompok dulu. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
pemahaman dari belajar kalian semua hari ini, maka mereka dalam bekerja yang harus mengerjakan ini gampang, tinggal memasang-masangkan tapi harus sesuai. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup bersama, mari kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Apa itu refleksi? Yaitu yang pertama, bagaimana perasaannya anak-anak selama belajar hari ini? Hal menarik yang membuat anak-anak paling suka hari ini apa? Yang ketiga, apa saja yang sudah dipahami? Dan yang keempat, hal apa saja yang sudah atau yang belum dipahami? Nanti silakan kita refleksikan bersama. Paham? Nah, tuliskan dari nomor 1, 2, 3, 4 ada sticky note yang Bu Eka bagikan ini. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Asmaul Husna. Artinya apa Asmaul Husna? Baik dari Allah. Yang kedua, apalagi yang kita pelajari tadi? Jumlahnya Asmaul Husna ada berapa tadi? 9. Yang kita pelajari di kelas 4 ada apa saja tadi? Al-Malik, Maha. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya kita mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Terdapat dalam surat apa tadi? Al-A'raf. Ayat berapa ya? 180. Masih ingat intinya ya? Ya. Jadi anak-anak, Asmaul Husna Allah itu adalah sifat-sifat baik, nama-nama baik dan mulia bagi Allah. Nah, ketika kita membacanya, ketika kita menghafalkannya, maka kita akan mendapat pahala, juga mendapat kebaikannya. Ketika kita mengucap Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita insya Allah akan mendapat kasih sayang dari Allah. Nah, makanya ketika anak-anak semuanya mau berdoa setelah sholat, ya seperti yang kita terapkan di sekolah kita juga ya, setiap pagi kita awali dengan membaca Asmaul Husna, yaitu agar kita mendapat barokahnya, juga mendapatkan kebaikan dari Asmaul Husna. Nah, yang paling penting lagi kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka bagaimana kita mencontoh Ar-Rahman Allah? Kita harus saling menyayangi, saling mengasihi sesama. Oke ya? Oke. Sudah pinter semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, untuk lebih memahami lagi, Bu Eka kasih tugas rumah ya. Ini nanti Bu Eka kirimkan
melalui HP orang tua anak-anak semuanya. Jadi nanti setelah pulang sekolah tanya atau pinjam HP orang tuanya dulu ya, yang nomornya sudah dikirim atau tergabung dalam grup kelas ini. Nanti tugas rumahnya dalam bentuk Google Form atau semacam kuis. Nanti sampai kerjakan di rumah. Baik, anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Mari kita tutup bersama pembelajaran kita ini dengan doa sebelum pulang. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Baik, sini Mbak Dinda dipimpin maju. Semuanya perhatikan ya, kita doa terlebih dahulu. Jika berdoa tangan di atas kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, terima kasih BK ucapkan untuk kebersamaan kita pada pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang atau salahnya, BK minta maaf ya. Dan pesannya BK tetap semangat dan rajin belajar di rumah. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, BK rasa cukup. BK akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.